Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini saya akan share sejarah Babat Banten. Sebelum melanjutkan ke alur sejarahnya, alangkah baiknya bantu dukungannya untuk channel kami Hobi Ngaprak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan mohon maaf jika ada kesimpang siuran di dalam sejarah ini, saya harap bisa memakluminya. Video ini saya rangkum dan saya ambil di blog Hasanuddin Bunyamin. Oke, langsung saja kita dengarkan sejarahnya. Jangan lupa sediakan kopi sebelum menonton. Alur sejarah. Prabu Siliwangi yang merupakan Maharaja Tatar Sunda, mempunyai beberapa anak dari Permaisuri Kentring Manik Mayang Sunda, yang merupakan anak dari Prabu Susuk Nunggal, yaitu Sang Surawisesa, yang merupakan raja di Pakuan, dan Sang Surosowan, yang dijadikan adipati di pesisir Banten. Sang Surosowan mempunyai dua orang anak, yaitu Arya Suranggana dan Nyai Kawung Anten. Pada masa itu tahta Wahanten Girang telah diserahkan kepada Prabu Arya Suranggana sebagai pucuk umum penguasa. Pangeran Sabakingking beranjak dewasa, dan dia menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang keras, berani dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ilmu-ilmu kesaktian ibunya mengalir ke tubuhnya, lebih dari 1000 jin takluk atas perintahnya. Pangeran Sabakingking tak pernah merasa takut kepada siapapun, dan hampir semua pendekar di tanah Banten pernah berhadapan dengannya. Suatu hari, Pangeran Sabakingking dipanggil ibunya, karena ia harus mengetahui siapa ayahnya. Sabakingking pun menghadap ibunya. "Anakku, kau sudah dewasa, dan sudah saatnya kau mengetahui siapa ayahmu. Ia berada di Cirebon dan telah menjadi sultan di sana. Jika kau ke sana, berikan tasbih ini kepadanya. Tasbih inilah yang dulu menjadi mahar perkawinan ibu dengan ayahmu." Maka pergilah Pangeran Sabakingking menuju utara melewati hutan dan sungai, bukit gunung, untuk menuju tempat yang dituju. Pangeran Sabakingking langsung menuju Kesultanan Cirebon. Di Kesultanan Cirebon itulah Pangeran Sabakingking melihat sebuah perbedaan yang mendasar. Terdengar suara azan, serta alunan Al-Quran yang asing baginya, namun begitu menyejukkan hatinya. Tak berapa lama bertemulah Pangeran Sabakingking dengan seorang tua berjanggut panjang dengan mengenakan sorban. Orang tua itu tampak berwibawa dan memiliki sorot mata yang tajam. "Anak muda, ada keperluan apa kau ke sini?" tanya orang tua yang tak lain adalah Syarif Hidayatullah itu. "Aku ingin bertemu dengan Syarif Hidayatullah dan menyerahkan tasbih ini dari ibuku." Tasbih itu pun diterima Syarif Hidayatullah sembari menerawangkan matanya. "Apakah kau anak Kawunganten?" "Benar, aku Sabakingking putra Kawunganten. Akulah Syarif Hidayatullah yang kau cari, anak muda. Namun aku tidak begitu saja mengakui kau sebagai anakku, sebab ada syarat yang harus kau laksanakan." "Apa itu?" "Buatlah sebuah bangunan masjid lengkap dengan menaranya di Banten. Tapi ingat, hanya 1 malam saja. Jika sampai muncul matahari dan pekerjaanmu belum selesai, jangan harap aku akan mengakui kau sebagai anakku," ujar Syarif Hidayatullah. "Baiklah, aku akan melaksanakan perintahmu. Jika sudah selesai, kumandangkan azan yang dapat kau dengar dari sini, di atas menaranya. Ingat, hanya dalam waktu 1 malam saja." Setelah mendengar perintah ayahnya, Pangeran Sabakingking bergegas meninggalkan Cirebon untuk kembali ke Banten. Setelah sampai di Banten, diceritakanlah semua yang dialami selama di Cirebon kepada ibunya. Ibunya paham dan bersedia membantu anaknya. Dipanggillah lebih dari 1000 jin sakti untuk membantu Pangeran Sabakingking, dan tepat saat matahari terbenam mereka mulai membangun pondasi masjid di pesisir Banten. Semua bekerja dengan berbagai ilmu, lebih dari 1000 jin dikerahkan, dan mendekati matahari terbit menara pun baru selesai. Saat itulah Pangeran Sabakingking menaiki menara dan mengumandangkan azan seperti apa yang ia dengar di Kesultanan Cirebon, dan dengan tenaga dalam yang nyaris sempurna, terdengarlah alunan azan yang menggema hingga ke Kesultanan Cirebon. Mendengar suara azan yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu, Syarif Hidayatullah pun keluar dari keraton Kesultanan Cirebon dan segera memperhatikan arah suara itu. Yang tak salah lagi, itu adalah suara anaknya. Syarif Hidayatullah memahami bahwa itu adalah suara anaknya, dan dengan ilmu sancang, ilmu berlari cepat yang sulit diterima akal manusia, yang dimilikinya, hanya dalam waktu beberapa menit saja tibalah Syarif Hidayatullah di masjid yang dibangun anaknya tersebut. Pangeran Sabakingking mengetahui ada seseorang yang masuk ke masjidnya, dan dia bergegas menuju ke dalam. Alangkah kagetnya Pangeran Sabakingking saat ternyata di hadapannya adalah Syarif Hidayatullah, ayahnya.
Anakku, kau telah membangun masjid ini dengan baik, masjid ini akan menjadi pusat penyebaran agama yang kubawa dan kau adalah pemimpinnya. Mulai hari ini namamu adalah Maulana Hasanuddin. Saat Maulana Hasanuddin melakukan syiar Islam ke pelosok-pelosok Wahanten, diceritakan bahwa pucuk umum penguasa Wahanten Girang yang tak lain adalah uaknya. Terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman, yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang, sehingga pucuk umum meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya. Namun Maulana Hasanuddin tidak terpengaruh oleh perintah pucuk umum dan bertekad untuk menjalankan amanah dari ayahnya karena melihat Maulana Hasanuddin tidak menghiraukan apa yang dikehendakinya maka pucuk umum segera mengambil tindakan. Pucuk umum menantang bertarung kepada Maulana Hasanuddin. Namun arti bertarung yang dimaksud pucuk umum bukanlah bertarung fisik, karena pucuk umum sendiri sadar bahwa yang sedang dia hadapi adalah keponakannya sendiri. Prabu Pucuk Umum menantang Maulana Hasanuddin sabung ayam adu ayam, dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan oleh pucuk umum maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Prabu Pucuk Umum memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Pulosari karena dianggap sebagai tempat yang netral. Pada waktu yang ditentukan kedua pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Prabu Pucuk Umum dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan, Prabu Pucuk Umum membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Maulana Hasanuddin. Setiba di arena pertarungan, Prabu Pucuk Umum mengambil tempat di tepi utara arena dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, dan mengenakan ikat kepala. Sementara itu Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan mengenakan jubah dan sorban putih. Sebelum pertarungan dimulai, ayam jago milik Prabu Pucuk Umum telah diberi ajian otot kawat tulang besi dan di kedua tajinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Konon, ayam jago milik Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Saleh. Ia adalah murid Sunan Ampel yang tinggal di Gunung Santri, di Bojonegara, Serang. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago. Akhirnya pertarungan tersebut dimulai, dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagoannya masing-masing. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umum jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago Maulana Hasanuddin. Para pendukung Pucuk Umum pun menjadi bungkam, dan Prabu Pucuk Umum mengakui kekalahannya. Pada tahun 1525 Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon ingin melakukan peluasan wilayah sampai ke ujung barat Pulau Jawa dan mengislamkan seluruh penduduknya. Bersama pasukan Kesultanan Cirebon pasukan Demak tiba di pesisir Wahanten. Dan dengan bantuan Maulana Hasanuddin, Wahanten Girang dengan mudah bisa ditaklukkan. Prabu Pucuk Umum yang sangat berkukuh teguh terhadap kepercayaan yang dianut nenek moyangnya sejak dulu, yaitu Sunda Wiwitan, lebih memilih meninggalkan Wahanten Girang daripada harus masuk Islam. Konon Prabu Pucuk Umum bersama pengikut setianya menetap ke pedalaman selatan Wahanten, dan membuat perkampungan baru di sana, yang kelak akan menjadi cikal bakal suku Kanekes Baduy. Sementara Wahanten pesisir berhasil ditaklukkan oleh Fadilah Khan, menantu Syarif Hidayatullah, dan menyerahkan kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin sebagai tonggak ahli waris yang sah. Atas inisiatif Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin menyatukan Wahanten Girang dan Wahanten pesisir dengan nama Banten serta memindahkan roda pemerintahan ke sebelah utara dekat masjid yang dia bangun. Di sana Maulana Hasanuddin juga mendirikan sebuah keraton dengan nama Keraton Surosowan. Nama Surosowan diambil untuk mengenang mendiang kakeknya yaitu Adipati Surosowan. Di tangan Maulana Hasanuddin Banten berkembang pesat dan makmur. Maulana Hasanuddin menikahi putri Sultan Trenggono III, Sultan Demak, yaitu Ratu Ayu Kirana. Salah satu seorang putranya adalah Pangeran Pasarean, Maulana Yusuf. Sepeninggal Syarif Hidayatullah dan lengsernya Kesultanan Demak,
Maulana Hasanuddin memproklamirkan bahwa Banten menjadi kesultanan yang mandiri, tidak lagi menjadi bawahan Demak dan Cirebon. Maulana Yusuf, Panembahan Pakalangan Gede. Pada tahun 1570 Maulana Hasanuddin wafat, dan tahta Kesultanan Banten diwariskan kepada putranya yaitu Pangeran Pasarean, atau Sultan Maulana Yusuf, sebagai Sultan Banten kedua. Pada 1579 Masehi, Maulana Yusuf dan para bala tentaranya melakukan penyerangan terhadap kerajaan Pakuan Pajajaran. Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh Maulana Yusuf, ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf mengklaim merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Puteri Sri Baduga Maharaja. Sementara Lampung dan Jambi yang saat itu berada di bawah kekuasaan Pajajaran resmi menjadi daerah kekuasaan Banten. Pada masa pemerintahannya pembangunan dititik beratkan pada pembangunan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian. Sultan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 dan dimakamkan di Desa Pakalangan Gede, dekat Kampung Kasunyatan sekarang, dan bergelar Pangeran Panembahan Pakalangan Gede. Maulana Muhammad, Kanjeng Ratu ing Banten, Sultan Banten ketiga. Sepeninggal Maulana Yusuf, pemerintahan Banten dipegang oleh Maulana Muhammad sebagai Sultan Banten ketiga. Maulana Muhammad bergelar Kanjeng Ratu ing Banten. Peristiwa yang menonjol pada masa pemerintahan Maulana Muhammad adalah peristiwa penyerbuan ke Palembang. Kejadian ini bermula dari hasutan Pangeran Mas yang ingin menjadi raja di Palembang. Pangeran Mas adalah putra dari Arya Pangiri, dan Arya Pangiri adalah putra dari Sunan Prawoto, Raja Demak. Maulana Muhammad yang bertekad untuk memakmurkan Banten dan mengembangkan Islam ke seluruh Nusantara, terhasut oleh perkataan Pangeran Mas. Dikatakan bahwa Palembang dulunya adalah daerah kekuasaan ayahnya sewaktu menjadi Sultan Demak, kemudian membangkang dan melepaskan diri. Di samping itu dikatakan bahwa sebagian besar rakyatnya masih kafir, sehingga perlulah Banten menyerang ke sana untuk menyebarkan agama Islam. Kalaulah Palembang dapat dijadikan daerah taklukan Banten, maka hasil ladanya dapat digunakan untuk kemakmuran Kesultanan Banten. Maka berangkatlah armada dan ribuan para prajurit Banten menuju Palembang. Dalam penyerbuan sebenarnya Banten telah unggul, pihak kerajaan dari Palembang sudah terdesak mundur. Namun naas, sang sultan muda gugur tertembak. Sehingga para senopati kerajaan Banten memilih untuk tidak meneruskan pertempuran, dan kembali ke Banten. Kala itu Banten sangat berduka, karena harus kehilangan rajanya, yang gugur di medan perang. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Abdul Mufahir, yang baru berusia 9 tahun dari permaisuri bernama Ratu Wanagiri Puteri Mangkubumi Jayanagara. Yang selanjutnya Abdul Mufahir diangkat sebagai pengganti ayahnya, melanjutkan tahta Kesultanan Banten. Sultan yang masih bayi itu, didampingi oleh kakeknya, sebagai wakil kesultanan. Akan tetapi, pada tahun 1602, Mangkubumi Jayanegara meninggal dunia. Selanjutnya tugas perwakilan kesultanan dan jabatan Mangkubumi, dipegang oleh Pangeran Arya Ranamanggala paman dari Abdul Mufakir. Baru setelah tanggal 13 Mei tahun 1626. Kala Pangeran Arya Ranamanggala meninggal, kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada Sultan Abdul Mufahir. Dilantik pada usia 14 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya dalam memerintah Kesultanan Banten. Hal ini dibuktikan dengan melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak lagi terbatas pada perdagangan maupun perluasan wilayah saja, namun mulai membuat Banten menjadi kerajaan yang patut diperhitungkan di kawasan Asia. Sebagaimana ayah dan kakek buyutnya, Sultan Abdul Mufahir pun seorang ulama yang saleh. Beliau banyak menyusun kitab-kitab ilmu agama Islam, diantaranya Insan Kamil. Sultan Abdul Mufahir adalah penguasa Kesultanan Banten pertama yang dikukuhkan oleh Syekh Mekah, dan mendapat gelar Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. Gelar ini diperolehnya ketika ia mengutus putra mahkota dan beberapa pembesar negara, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah.
Begitu pula dengan putra mahkotanya, mendapat gelar Sultan Abul Ma'ali Ahmad Kenari. Pada tahun 1640, putra mahkota, Abul Ma'ali, diangkat menjadi Sultan Anom. Akan tetapi, baru 10 tahun memerintah, tepatnya tahun 1650, Sultan Anom meninggal dalam usia muda, mendahului ayahnya. Maka kedudukan Sultan Anom diserahkan kepada Pangeran Surya tahun itu juga. Pangeran Surya adalah cucu Sultan Abul Mafahir dan putra Sultan Anom Abdul Ma'ali dari permaisuri Ratu Martakusuma. Sultan Abul Mafahir meninggal dunia pada tahun 1651. Tahta Kesultanan Banten dilanjutkan oleh cucunya, Pangeran Surya yang selanjutnya bergelar dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa, masa kedikjayaan Banten. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta tahun 1651 sampai tahun 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah kepemimpinannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas dasar contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja untuk Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga menaklukkan Kerajaan Tanjung Pura Kalimantan Barat sekarang, dengan armada lautnya pada tahun 1661. Pada masa itu Banten adalah wilayah perdagangan maritim yang sangat maju. Dengan majunya kota Surosowan, menjadikannya kota pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Ramainya kota baru ini membuat diberlakukannya sistem penataan dan penempatan penduduk berdasarkan keahlian dan asal daerah penduduk. Penataan ini selain bertujuan untuk kerapian dan keserasian kota juga untuk kepentingan keamanan, sekaligus upaya penyebaran penduduk untuk memperluas kota. Dengan semakin majunya Banten, Sultan Ageng membuat keraton baru di daerah Tirtayasa, Serang. Di sana rakyat menyebutnya dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Perang Saudara. Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten, akibat perebutan kekuasaan dan pemberontakan putra mahkota, yaitu Sultan Abu Nasser Abdul Qohar, atau Sultan Haji. Ketika Sultan Haji berada di Mekah untuk belajar ilmu agama, kekuasaan kerajaan diserahkan kepada adik Sultan Haji, yang bernama Pangeran Purbaya. Sepulangnya ke tanah Banten, Sultan Haji merasa kecewa kepada sang ayah, karena telah memberi kekuasaan yang lebih kepada Pangeran Purbaya. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Verinik de Ostindische Compagnie (VOC) untuk mengadu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng. VOC dengan akal busuknya mulai melakukan pendekatan kepada Sultan Haji. Hubungan Sultan Haji dengan Kompeni Belanda sudah sedemikian dekatnya sehingga dalam pasukan pertahanan Surosowan pun ditempatkan satu barisan pasukan kompeni sebagai pasukan tambahan, yang pada hakikatnya mereka adalah mata-mata yang ditanam kompeni di Banten. Memang inilah yang dituju kompeni. Sultan Haji sudah terbiasa dengan segala yang berbau Belanda. Ia lebih percaya kepada kata-kata kompeni daripada petua-petua ayahnya. Karena hasutan kompeni ini pula lah maka hubungan Sultan Haji dengan ayahnya semakin renggang, bahkan kedua sultan ini saling curiga-mencurigai. Sehingga pada diri Sultan Haji tumbuh keinginan yang kuat untuk segera memegang kekuasaan penuh di Kesultanan Banten, tanpa adanya campur tangan dari ayahnya. Keadaan ini dijadikan senjata oleh kompeni mendorong Sultan Haji untuk segera memperoleh kuasa penuh di Banten. Satu hal lagi yang mengecewakan Sultan Ageng Tirtayasa, adalah surat ucapan selamat yang dikirimkan Sultan Haji atas diangkatnya Spilman menjadi Gubernur Jenderal VOC menggantikan Riklof van Goens pada tanggal 25 November tahun 1680, padahal saat itu kompeni baru saja menghancurkan pasukan gerilya Banten di Cirebon yang kemudian dapat menguasai Cirebon seluruhnya. Melihat keadaan anaknya yang sudah sedemikian keadaannya, Sultan Ageng Tirtayasa memobilisasikan pasukan perangnya untuk digunakan sewaktu-waktu. Rakyat dari daerah Tanahara, Pontang, Tirtayasa, Caringin, Carita dan sebagainya banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit. Demikian juga tentara pelarian dari Makassar, Jawa Timur, Lampung, Solebar, Bengkulu dan Cirebon bergabung dengan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan sudah tidak peduli lagi dengan tentara dan bangsawan yang berpihak kepada Sultan Haji yang dianggap berpindah adat dan berbeda haluan. Dalam suasana yang sudah demikian panas, Sultan Ageng mendengar kabar bahwa beberapa kapal Banten yang pulang dari Jawa Timur ditahan kompeni karena dianggap kapal perampok.
Tuntutan Sultan supaya mereka dibebaskan kapalnya, tidak dihiraukan oleh company. Hal ini membuat kemarahan Sultan menjadi-jadi. Rasa harga dirinya sebagai Sultan dari suatu negara merdeka terasa diremehkan. Maka diumumkannya bahwa Banten dan company Belanda dalam situasi perang. Pernyataan perang Sultan Ageng Tirtayasa kepada company ini ditentang oleh Sultan Haji. Sultan Haji menyatakan bahwa keputusan itu terlalu ceroboh, dan tidak dimusyawarahkan dahulu dengannya, maka keputusan itu tidak syah. Dengan bermodalkan bantuan pasukan company, yang dijanjikan kepadanya, Sultan Haji memakzulkan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa sudah terlalu tua dan sudah mulai pikun, sehingga mulai saat ini kekuasaan Banten seluruhnya dipegang oleh Sultan Haji. Melihat tingkah laku anaknya yang sudah keterlaluan ini, habislah sudah kesabaran Sultan Ageng Tirtayasa. Musuh besarnya adalah company Belanda, tapi untuk menggempurnya harus ada kesatuan dari semua rakyat Banten. Oleh karenanya sebelum menyerang Batavia, terlebih dahulu harus menyatukan Banten. Sultan Ageng bukanlah akan berperang dengan anaknya, tetapi yang diperangi adalah antek penjajah. Pada tanggal 26 malam 27 Februari 1682, dengan dipimpin sendiri oleh Sultan Ageng Tirtayasa, mulailah diadakan penyerbuan mendadak ke Surosowan, yang berhasil mematahkan perlawanan Surosowan, sehingga dalam waktu singkat, pasukan Sultan Ageng dapat menguasai istana Surosowan. Sultan Haji melarikan diri dan minta perlindungan kepada Jacob de Roy. Keadaan ini segera dapat diketahui Batavia, maka pada tanggal 6 Maret tahun 1682 dipimpin oleh Saint Martin Company mengirimkan 2 kapal perang lengkap pasukan tempurnya. Pasukan ini tidak segera dapat mendarat di pelabuhan Banten, karena hebatnya perlawanan pasukan Banten. Kapten Saint Martin segera mengirim utusan ke Batavia agar company mengirimkan pasukan darat yang lebih banyak lagi. Setelah mempelajari keadaan medan perang, company segera mengirim pasukan bantuan dari darat dan laut. Penyerangan dari laut dipimpin oleh Kapten Francois Tekyang, nanti bersama-sama dengan pasukan Saint Martin mengadakan serangan di depan pelabuhan Banten. Sedangkan pasukan darat dipimpin Kapten Hartsing, berkekuatan 1000 orang, mengadakan penyerangan dari arah Tangerang. Nanti dalam serbuan ke Tirtayasa, pasukan ini bergabung dengan pasukan laut, sehingga Tirtayasa diserang dari 2 arah, demikian taktik company. Melalui pertempuran yang banyak memakan korban, akhirnya pasukan Kapten Tek dan Saint Martin dapat menguasai Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukannya mundur ke arah barat Sungai Ciujung. Pertempuran ini berlangsung terus-menerus sampai akhirnya pasukan Sultan Ageng hanya dapat bertahan di benteng Kedemangan. Pada saat itu, pasukan Banten di Tangerang berusaha menahan serangan pasukan Kapten Hartsing. Di sebelah timur Sungai Cisadane, company hanya dapat bertahan di bentengnya saja, sedangkan benteng di sebelah baratnya, pada tanggal 30 Maret tahun 1682, sudah dapat dikuasai pasukan Banten yang dipimpin Pangeran Dipati. Tapi setelah melalui pertempuran yang lama, pada tanggal 8 Desember tahun 1682 kubu pertahanan Banten di Tangerang dapat dikuasai company. Benteng di Kedemangan pun akhirnya dapat dihancurkan pasukan Kapten Tek pada tanggal 2 Desember tahun 1682. Dengan demikian ruang gerak prajurit Sultan Ageng Tirtayasa semakin kecil. Di sebelah barat pasukan company yang dibantu pasukan Sultan Haji menguasai sampai Kademangan, sedangkan dari arah timur pasukan Kapten Hartsing sudah sampai di perbatasan daerah Tanahara. Sehingga daerah induk yang masih dikuasai Sultan Ageng hanyalah Tanahara, Tirtayasa dan Kademangan saja. Untuk mempertahankan Tirtayasa, benteng di Kademangan dan Tanahara merupakan kubu pertahanan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa yang terkuat. Di Tanahara, Sultan Ageng menempatkan pasukan darat yang dipusatkan di benteng Tanahara, dan juga pasukan lautnya di Pulau Cangkir. Karena kuatnya pertahanan di Tanahara ini, maka company menambah lagi pasukan tempurnya dari Batavia dipimpin Kapten Jonker. Setelah mengerahkan pasukan penyerang dari darat dan laut, barulah pada tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 1682 Tanahara pun dapat direbut company. Dalam usaha untuk menguasai daerah Tirtayasa, company melakukan penyerangan serentak dari 2 jurusan, pasukan Kapten Tek dan Sultan Haji menyerang dari Pontang, sedangkan pasukan Hartsing dan Kapten Jonker menyerang dari Tanahara. Seluruh barisan pertahanan Sultan Ageng dikerahkan untuk melawan kekuatan company ini.
Sultan Ageng, Pangeran Purbaya, Syekh Yusuf dan seluruh pembesar negeri semuanya turut berperang memimpin pasukan. Pertempuran berlangsung hebat, tapi akhirnya pasukan Sultan Ageng sedikit demi sedikit dapat dipukul mundur. Karena Sultan memperkirakan bahwa pasukannya tidak akan mampu mempertahankan Tirtayasa lebih lama lagi, maka diperintahkan pasukannya untuk segera mengundurkan diri, meninggalkan Tirtayasa dan mundur ke arah selatan yaitu hutan Keranggan. Tapi sebelumnya Sultan memerintahkan supaya istana dan bangunan lainnya dibakar. Sultan tidak rela bangunan-bangunannya itu diinjak oleh dan dimanfaatkan oleh orang kompeni. Memang, akhirnya kompeni dan Sultan Haji dapat menduduki Tirtayasa, tetapi di sana mereka hanya mendapati puing-puing bekas istana saja, bahkan penduduknya pun banyak yang ikut sultannya ke hutan. Dari hutan Keranggan, Sultan Ageng Tirtayasa dan seluruh pasukannya melanjutkan perjalanan ke Lebak. 1 tahun mereka melakukan perang gerilya dari sana. Tapi akhirnya, Lebak pun dapat dikepung pasukan kompeni, sehingga pasukan Sultan Ageng terpecah menjadi 2 bagian. Pangeran Purbaya dan sejumlah tentaranya bergerak ke sekitar Parijan, di pedalaman Tangerang. Sedangkan Sultan Ageng, Pangeran Kidul, Pangeran Kulon, Syekh Yusuf beserta sisa pasukannya bergerak ke daerah Sajira, di perbatasan Bogor. Sultan Haji berusaha keras agar ayahnya dapat kembali ke Surosowan. Dengan petunjuk serta nasihat kompeni, yang ingin melakukan tipu daya halus, maka Sultan Haji mengirimkan surat kepada Sultan Ageng Tirtayasa di Sajira. Surat itu berisikan ajakan Sultan Haji supaya ayahnya kembali ke Surosowan dan hidup bersama dengan damai. Di samping itu dapatlah dirundingkan kedudukan prajurit dan rakyat Banten yang mendukung perjuangan Sultan Ageng. Tanpa perasaan curiga sedikit pun, Sultan yang kala itu usianya sudah lanjut, ditambah pula kesedihan atas gugurnya Pangeran Kulon pada tanggal 7 Maret tahun 1683, maka pada tanggal 14 Maret tahun 1683 tengah malam, Sultan Ageng datang ke Surosowan setelah lama bertahan di hutan. Sultan Ageng Tirtayasa dengan beberapa pengawalnya sampailah di Surosowan dan langsung menemui putranya yang telah menantikan kedatangan sang ayah. Penerimaan Sultan Haji sangat baik meskipun di belakangnya telah ada maksud tertentu atas bujukan kompeni. Tetapi setelah beberapa saat tinggal di istana Surosowan, Sultan Ageng ditangkap oleh kompeni dan segera dibawa ke Batavia. Memang itulah maksud dan tipu daya kompeni atas kerjasama dengan Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dimasukkan ke dalam penjara berbenteng di Batavia dengan penjagaan ketat serdadu kompeni. Hingga meninggalnya di penjara pada tahun 1692. Jenazahnya oleh Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin, anaknya Sultan Haji, yang amat mencintainya dimintakan kepada pemerintah tinggi kompeni Belanda untuk dikirim kembali ke Banten. Kemudian dengan upacara keagamaan yang amat mengesankan ia dimakamkan di samping sultan-sultan pendahulunya, di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama. Penurunan bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi kepada VOC diantaranya pada tanggal 12 Maret tahun 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC, seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac de Saint Martin, kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus tahun 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu berdasarkan perjanjian tanggal 17 April tahun 1684, Sultan Haji juga mesti mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada pihak VOC. Sekian di video kali ini, semoga menambah pengetahuan tentang sejarah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kami. Semoga bermanfaat, tulis di kolom komentar untuk saya buatkan sejarah dan video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.